Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Bapak Ibu sedaya, tentu kemauan yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya. Bahwa kita sehat hari ini pasti akan ditanya sehatnya untuk apa. Kita diberi penglihatan yang jelas, ditanya nanti penglihatan untuk apa. Demikian juga pendengaran kita yang masih jelas ini, insya Allah akan ditanyakan tentang peruntukannya untuk apa. Maka syukur adalah mengubah sedaya nikmat saking Gusti Allah kagem ibadah kepadanya. Sungguh merugi jikalau kita diberi nikmat, justru nikmat itu membuat kita bermaksud kepadanya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang betul, menika menjadikan sedaya nikmat kagem wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi orang-orang yang dipilih dan dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak dengan cara ittiba, dengan cara kita mengikuti apa yang Rasul contohkan. Diucapkan terima kasih kepada pembawa acara untuk mengantarkan acara hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati sedaya sivitas akademik SDN 1 Sripitan yang kita cintai, yang kita sayangi. Semoga Allah merahmati selalu. Semoga menjadi sekolahan yang berprestasi dengan mengedepankan adab, akhlak, dan intak, ilmu pengetahuan, ketakwaan, mudah-mudahan bersatu di dalamnya insya Allah, karena itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Kepada Bapak Duku Sripitan yang kami hormati, kemudian kepada sesepuh ini sepuh semuanya, Bapak Ibu Bayo wali murid, semoga perjuangan kita mendampingi anak-anak kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Bapak Ibu, insya Allah, karena hari ini memang tantangan kita besar untuk anak-anak kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 44, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka benar-benar berbahagia, akhadnahum baghtah, kemudian tiba-tiba Allah datangkan siksa yang tiba-tiba, fa idahum mublisun, kemudian mereka berdiam diri dan bingung. Ini kisah tentang apa? Kisah tentang seseorang yang mulai melupakan segala sesuatu terkait dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika orang-orang sudah mulai lupa dengan apa yang Allah peringatkan kepadanya, maka dikatakan oleh Allah abwaba kulli syai', justru Allah akan bukakan seluruh pintu-pintu kemudahan untuk yang bersangkutan. Jadi kalau kita melihat ada orang kok bermaksiat, tidak sholat, kok justru lancar usahanya, kemudian samsoyo sugih, berhati-hati, karena siksanya akan datang akhadnahum baghtah, yaitu siksa yang sifatnya tiba-tiba, maksudnya lagi sehat, lagi sugih, tiba-tiba mati. Nah, dikatakan akhadnahum baghtah, fa idahum mublisun, kemudian orang ini akan terdiam dan terpaku, bingung, tiba-tiba kok saya meninggal. Dan hari ini ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, di antara tafsir ayat ini, sebenarnya tafsir ayat terkait dengan yang namanya kalau bahasa Jawa itu dilulu, orang yang justru diberi banyak ketika tidak beribadah, istidraj. Nah, ini berlaku umum hari ini. Kita para ulama di tafsir kontemporer mengatakan bahwa hari ini memang banyak orang-orang sudah mulai melupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dengan itu dibukakan seluruhnya. Maka di antara tafsir ayat ini adalah tentang internet, Bapak Ibu, yang kita hadapi hari ini. Seluruh kemudahan Allah buka hari ini. Jenengan malam hari jam 1 pesan makanan bisa nggak hari ini? Bisa. Dulu kan nggak bisa. Jenengan ngobrol dengan saudara panjenengan yang di Amerika bisa nggak sekarang? Jam berapapun sakit. Maka memang dibuka abwaba kulli syai', seluruh pintu-pintu itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Justru ketika orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Remaja kita hari ini, subhanallah. Saya kebetulan juga sudah punya anak yang sekarang beranjak remaja. Kebetulan tahun ini kelas 2 SMA. Sebelumnya di pondok ini, mulai tahun ini saya ambil dari pondok. Karena ada beberapa hal, ternyata problematika yang diterangkan oleh Bu Kepala Sekolah dulu tentang masalah bullying dan sebagainya itu terjadi di pondok. Subhanallah. Jadi banyak hal kita tidak bisa menyerahkan kepada lembaga saja, maka kita kerjasama Bapak Ibu Sedoyo, Ibu Kepala Sekolah dan stafnya mengajari anak-anak kita seluruhnya. Tetapi kita sendiri di rumah memang harus kenceng. Karena apa? Memang abwaba kulli syai, memang hari ini dibuka semua kemudahan. Dan diperingatkan di ayat itu bahwa ketika dibuka seluruh pintu kemudahan, kita akan disibukkan dengannya. Kita akan disibukkan dengan kemudahan-kemudahan itu. Sekarang kalau jenengan koreksi tentang apa yang jenengan pertama pegang ketika bangun tidur. HP bukan? Yang dilihat apa? WA. Status. Ini begini. Kita murojaah status. Banyak sekali orang-orang setengah jam. Ini ibu iki yang macam-macam. Jam 1 malam bangun bukan ambil air wudhu sholat, tapi buka WA. Memang begitu, abwaba kulli syai. Kita lebih cinta terhadap pesan-pesan makhluknya Allah dibandingkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Normalnya orang soleh bangun ambil air wudhu sholat normalnya. Faktanya begitu betul? Hari ini mungkin orang nyakuin saku di dalam sakunya Al-Quran jarang. Gini bang, zaman saya kuliah dulu hampir begitu. Selalu ada di dalam saku Quran untuk menghafal, tambahan hafalan 1 ayat 2 ayat. Hari ini katanya bagaimana? Di HP sudah ada Quran tuh, ya enggak? Aplikasi Quran. Pertanyaannya, aplikasi Qurannya itu aplikasi Quran ini bukannya kapan? Terakhir 10 hari yang lalu. WA 5 menit yang lalu. Subhanallah. Abwaba kulli syai, memang dibuka seluruh kemudahan untuk kita agar kita disibukkan dengan itu. Allah peringatkan kita. Ini tantangan zaman Bapak Ibu semuanya. Dan sekali kita pegang gadget kemudian nyekrol video nggak habis-habis tuh. Gila Bang. Mau sak menit iyo siji. Nek 10 menit. Anak kita sekarang seperti itu loh ya. Kita nggak bisa menghindari tantangan zaman. Apa yang dilihat oleh mereka jauh dari apa yang kita pahami dulu. Saya mengadakan penelitian tentang anak-anak yang di pondok itu. Tidak satupun mereka yang tidak melihat film jelek. Bayangkan, anak-anak kita Bapak Ibu semuanya. Anak kita SMP ditanya, adakah yang tidak melihat film jelek? Nggak ada, karena Pak sekarang muter dengan sendiri. Tapi kalau punya akun X atau Twitter, itu video itu muter sendiri tanpa diklik. Kalau YouTube masih harus diklik, iya enggak? Ya Allah Bapak Ibu, ini berat Bapak Ibu. Belakangan saya banyak belajar tentang bagaimana membina anak-anak. Setelah anak di rumah yang dewasa ini, saya betul-betul tadinya marah-marah saya juga, sering marah-marah karena gemes, ini kok begini ya. Tapi belakangan setelah kita merujuk kembali pada Al-Quran dan hadis, memang kita harus sabar Bapak Ibu. Jadi antara diskusi saya dengan istri tiap hari, mengupgrade pengetahuan agar kita bisa melayani anak kita dengan baik. Di antaranya doa ini jangan hafalkan. Doa ini jangan hafalkan. Allahumma inni, bareng-bareng sekali. Allahumma inni as'aluka khosyataka bil ghaib wasyahadah. Itu artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu diberikan rasa takut ke hati ini dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Itu terapkan untuk anak-anak agar mereka tuh takut kepada Allah dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Bayangkan anak kita ditinggal, bapak ibunya kerja, dipegangi gadget, apa yang dilihat Bapak Ibu? Apa yang dilihat coba? Berat kalau kita nggak minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya doanya bagaimana? Khusus untuk panjenengan, Allahumma inni as'aluka. Enggak, saya lupa nih. Kalimatul haqq fi ridho
Ridho wal ghadab. wal ghadab. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu agar kalimat yang keluar dari mulut saya adalah kalimat yang betul. Dalam kondisi saya ridho kepada anak saya maupun dalam kondisi saya marah ke anak saya. Biasanya kalau kita lagi marah ke anak kita kan yang keluar nggak karu-karuan, ya kan? Ini saya bukan cerita orang lain, cerita sendiri. Saya sendiri mengalami. Justru karena mengalami itulah menjadi doa ini menjadi, oh ini tuh manfaatnya. Ini setelah berdoa itu menjadi lebih berkurang. Oh, anak itu juga punya perasaan. Nih, yang udah punya anak remaja ngalami nggak ini? Iya. Iya, sudah SMP kelas 2. Tadi barusan saya ceramah di Taman Tirto. Ustadz, jenengan masih ringan itu, kayak gitu. Cuma pengen pergi main aja, nge-game gitu. Anak saya kemarin Ramadan tanggal 21 yang seharusnya malam qadar pecah seluruh isi dapur. Subhanallah. Marah-marah, subhanallah. Nah, ini tantangan zaman dan ini sudah diprediksi oleh para ulama memang akan terjadi. Quran surah Al-An'am ayat 44. Ini ayat tentang istidraj tapi bisa kita gunakan untuk mengambil dalil keseluruhannya. Falamma nasuma dzukiru bih, ketika manusia sudah mulai lupa dengan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kemudahan, yaitu internet hari ini. Hatta farihu bima utu, sampai kemudian mereka berbahagia, bersibuk-sibuk dengan kemudahan itu. Akhadnahum baghtah, maka akan datang siksa yang tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan dia akan menjadi orang yang bingung. Bingung di mana? Di alam kubur maksudnya, Bapak Ibu. Di alam kubur. Loh, tiba-tiba kok aku mati? Bukankah jenengan pernah melihat seseorang sedang asik main game kemudian tiba-tiba serangan jantung dan meninggal? Pernah melihat seperti itu? Atau jenengan lagi asik WA, di dalam WA itu ada ghibah, grup ghibah menceritakan si fulan tahu-tahu jenengan keselak meninggal. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Itu namanya akhadnahum baghtah, dan hari ini banyak seperti itu. Bukankah jenengan kemarin melihat orang membeli kendaraan baru demi untuk pulang kampung, kemudian di tengah jalan meninggal seluruh keluarga? Melihat banyak. Beritanya nggak satu dua. Bahkan salah satu guru dari ponakan saya meninggal, yang 11 itu, yang di Grand Max itu salah satunya guru dari ponakan saya. KM 58 itu, dan beruntun banyak terjadi. Maka Bapak Ibu Sedoyo, hari ini saya mencoba mengingatkan, monggo kita mengingat lagi diri kita, apakah sudah dekat dengan Allah atau belum. Agar apa? Agar andai pun dibuka kemudahan untuk kita, menjadi barokah untuk kita, insya Allah. Ingat Quran surah Al-Mu'minun 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika didatangkan kematian kepada kita semua Bapak Ibu, kita mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Dalam rangka apa kita ingin di dunia lagi? La'ali a'malu sholihan fima tarakt, agar kita bisa melaksanakan amal soleh fima tarakt, yang dulu saya tinggal. Dulu tuh sekarang buat kita. Dulu buat orang mati itu sekarang buat kita. Ini apa nih? Dulu ketika masih hidup maksudnya buat mereka. La'ali a'malu sholihan fima tarakt, ya Allah biar saya bisa melaksanakan amal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu waktu hidup seharusnya saya bisa sholat malam. Dulu waktu hidup sebenarnya saya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dulu waktu hidup saya bisa sedekah. Tapi tidak dilakukan oleh kita yang masih hidup ini. Maka mereka menyesal, ya Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah sesaat saja. La'ali a'malu sholihan fima tarakt, agar saya bisa melaksanakan amal soleh yang dulu saya tinggal. Kata Allah apa jawabannya? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kalimat yang kau ucapkan itu ingin balik ke dunia itu hanya kalimat yang di bibir saja. Andai ku kembalikan kau ke dunia sama saja, akan malas lagi, akan rasot dakwah meneh, akan gibah lagi, urusan untuk mati kok. Kemudian Allah melanjutkan, bamin waroihim barzakhun, sungguh di hadapanmu itu ada barzakhun. Barzakh itu artinya dinding yang tebal. Maka ada alam barzakh, alam kubur, alam yang ada pembatas dinding yang tebal yang membuat jenengan nggak mungkin balik ke dunia. Begitu meninggal sudah selesai. Apalagi kalau meninggalnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik.
Maka wa min waraihim barzahun illa yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, nggak ada kesempatan lagi. Maka Bapak Ibu, mumpung kita tidak perlu meronta-ronta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah hidupkan saya lagi, toh kita sekarang masih hidup. Jangan sampai menyesal kayak tadi itu. La ali a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah kembalikan saya ke dunia agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Yang dulu saya tinggal. Kata-kata yang dulu saya tinggal artinya sebenarnya kita mampu, ya enggak? Jadi kan sebenarnya mampu sholat malam, mampu bukan? Mampu. Masalahnya mau apa tidak kan? Iya kan? Sedekah mampu nggak? Mampu. Tadi Mas Abdul membacakan Quran surah Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera. Wasari itu bersegeralah Bapak Ibu. Bersegeralah kepada ampunan Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tentu saja definisi bertakwa banyak di dalam ayat itu dikatakan tentang alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam kondisi lapang maupun sempit. Nek lapang sedekah biasa, sempit sedekah itu luar biasa. Yang dikatakan bertakwa, dia tetap berinfak di jalan Allah dalam kondisi sempit maupun lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Jadi dengan orang tua kan punya hak marah sama anak, tapi tahan diri, itu orang bertakwa. Nggak mudah, mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Ini paling udah remaja anak-anak kita, ngopo pak, iya kita sudah, gitu kan. Rasanya itu malah wanita waktu. Ini masalah. Kemudian wal 'afina 'anil nas adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Makanya ayat ini sering dibaca kalau silaturahim. Kemudian waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang jikalau kepeksone keliru, keri salat, kepeksone ghibah, naudzubillah, maka dia segera ingat Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa keliru, kita mencoba mencegah, tapi kenyataannya kadang-kadang yuk sok bablas. Nah ketika bablas segera ingat Allah, jangan diterus-terusin, maksudnya itu salah, iya saya salah ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi, ini kalimat yang iblis benci banget Bapak Ibu. Kalau jangan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah saya mohon ampun kepadamu ya Allah dan saya bertobat kepadamu, hilang dosa selanjutnya. Kalau jangan ikhlas dari hati, hilang. Bayangin, iblis udah goda jenengan untuk marah-marah, jenengan marah-marah, berdosa, kemudian dengan istighfar, terhapus enggak? Terhapus Bapak Ibu, terhapus. Makanya iblis itu jelek banget itu dengan yang namanya tobat. Makanya perbanyak ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah saya mohon ampun kepada engkau ya Allah, atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Banyak ini Bapak Ibu. Ini yang saya amalkan setiap hari bersama istri, bersama anak-anak di rumah. Dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan itu. Nah Bapak Ibu semuanya, hari ini masih di bulan Syawal, maka saya ingin menyampaikan kepada jenengan mendudukan tentang silaturahim. Mendudukan tentang silaturahim. Seharusnya bulan Syawal menjadi bulan yang berbahagia karena kita sudah menang melawan setan selama 1 bulan, ya enggak? Jenengan bulan puasa berani enggak dahar siang? Nggak ada orang loh, di kamar sendirian, makanannya enak-enak, berani nggak? Karena apa? Karena puasa, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia memang seharusnya tanggal 1 Syawal atau sepanjang bulan Syawal harus berbahagia. Dan Rasulullah izinkan orang berbahagia hari itu, sunnah berbahagia di hari itu, sunnah. Makanya pakai baju yang bagus itu sunnah, pakai wangian itu sunnah, mendatangi saudara itu sunnah. Sayangnya Bapak Ibu semuanya, seringkali hari itu yang seharusnya sangat berbahagia, kadang-kadang masih ada hal-hal yang ganjel. Nah ini yang saya ingin bahas pada panjenengan hari ini. Ada orang yang di bulan Syawal masih jengkel kepada kerabatnya sendiri.
Ada orang yang masuk bulan Syawal masih bermusuhan dengan saudara kandung. Subhanallah. Bahkan ada orang masuk bulan Syawal masih jengkel sama kedua orang tuanya sebab dianggap warisannya orang bodoh. Ada yang seperti itu enggak? Mudah-mudahan enggak ada di sini. Insya Allah di sini enggak ada, insya Allah. Insya Allah di sini enggak ada. Tapi fakta itu ada, ya. Karena saya itu sering didatangi orang-orang yang mengeluh bab ini. Ini Ustadz, bapak saya itu enggak adil begini dan lain sebagainya. Akhirnya bertengkar sama saudara. Subhanallah itu. Ilmu faraid, ilmu yang mengatur tentang waris itu ilmu yang pertama dicabut sebelum kiamat. Dengan perlu tahu. Ilmu faraid, ilmu yang mengatur tentang waris itu ilmu yang dicabut pertama. Maka ulama-ulama yang pelajari ilmu faraid biasanya meninggalnya muda. Orang-orang yang punya keahlian dalam ilmu faraid biasanya dicabut duluan. Memang ilmu yang pertama dicabut ketika hendak dikiamatkan oleh Allah adalah ilmu faraid, yaitu ilmu bagi waris. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang bertanya-tanya. Karena kalau saudara dengan saudara sudah bertengkar itu repot. Pak RT-nya repot, Pak Dukuhnya repot. Gini apa nggih? Negara itu tersusun dari provinsi-provinsi, kabupaten, nggih, kemudian kecamatan, desa, pedukuhan, RT, kemudian rumah tangga. Negara akan bagus ketika masing-masing rumah tangga selesai, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong. Ring satunya selesai dulu, dan ini adalah syariat Islam Bapak Ibu. Maka kalau saudara kandung kok bertengkar, subhanallah, si bingung sopo, Pak RT-nya ikut bingung, yakin kan? Bu RT. Kalau ada yang bertengkar, lapor ke jenengan, aduh begini dan sebagainya. Maka ilmu faraid, ilmu tentang bagi waris itu penting supaya menghindari pertengkaran antar saudara. Masih Bu RT ini? Sudah enggak lagi loh. Sudah ganti gentosan gitu. Pensiun sementara, nanti bisa gantian lagi. Jadi yang seperti ini seharusnya tidak terjadi Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, ini jangan perhatikan. Jangan perhatikan betul ini, jangan jadikan ini pegangan. Kata Rasulullah, ini hadisnya sahih, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa ancamannya? Enggak masuk surga. Hadisnya sahih. Apa silaturahim? Yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat. Siapa kerabat? Orang yang masih punya hubungan darah. Kalau seperti ini, pertemuan seperti ini namanya apa? Orang Indonesia mengatakan silaturahmi juga. Tapi sesungguhnya silaturahmi atau silaturahim dalam syariat itu yang satu nasab. Jadi harus selesai dulu ketika masuk bulan Syawal, benar-benar rampung sedulur. Jangan sampai jenengan bertemu dengan banyak sekali teman sejawat, sementara ada saudara yang nggak dikunjungi, itu keliru secara syariat. Banyak orang yang salah mendudukan kalimat silaturahmi, yaitu bertemu dengan teman-teman kuliah, teman-teman SMA. Itu namanya dalam bahasa syariat ziarah. Ziarah itu nggak harus ke kuburan saja nih. Ziarah itu dalam bahasa Arabnya bertemu. Ini bertemu dengan teman-teman. Itu namanya ziarah. Itu kebaikan, tapi kedudukannya di bawah silaturahim. Silaturahim adalah dengan menjalin hubungan dengan orang yang masih ada hubungan darah. Ya, siapa yang terdekat? Bapak, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Atau kalau ditarik 4 ke atas, 4 ke bawah. Itu adalah nasab jenengan yang harus jenengan datangi. Karena keliru mendudukan kalimat ini, banyak orang yang bisa sangat baik dengan teman kuliahnya, bisa sangat baik dengan teman kantornya, tapi hubungannya sangat buruk dengan saudara kandungnya. La ilaha illallah. Yang seperti ini keliru secara syariat. Rasulullah ancam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka kalau jenengan bisa memilih kata-kata terbaik untuk teman-teman jenengan, untuk teman sejawat jenengan, seharusnya kita punya kalimat terbaik untuk saudara kandung kita, untuk ibu kita. Mereka lebih berhak mendapatkan kalimat terbaik panjenengan. Jangan kebalik-balik ibu-ibu. Jenengan esok, wah dengan teman hati-hati harus ngomong dipikir. Kalau sedulur, wes madang urung we. Anakmu biasa aja.
Subhanallah. Ada saudara kita kesusahan sampai nggak tahu, subhanallah. Kalau jenengan ditakdir kaya, maka fikih mengatakan jenengan seharusnya yang mendatangi saudara panjenengan yang miskin. Ini silaturahim, Bapak Ibu. Jangan sampai saudara jenengan yang susah justru harus mengetuk pintu jenengan untuk minta bantuan. Malu. Orang kalau di keluarga 10 orang yang 2 miskin, yang 2 itu mau ketemu yang lain, malu, ibu-ibu. Gini apa nggih? Maka yang kaya seharusnya yang mendatanginya. Ini yang namanya silaturahmi. Maka dikatakan laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah silaturahmi bil mukafi. Bil mukafi itu maksudnya karena saling kunjung. Sebab jenengan dikunjungi maka jenengan mengunjungi. Oh kayak sugih teko karo aku teko yang dhek. Itu namanya bukan silaturahmi yang sejati. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah silaturahmi yang saling kunjung saja. Yang namanya silaturahmi adalah ketika diputus talinya dia sambungkan. Itu silaturahmi. Kemudian bahaya yang kedua, memutus silaturahmi. Makanya jenengan di bulan Syawal ini segera lakukan kalau belum. Kalau jenengan masih punya masalah dengan saudara, segera datangi minta maaf. Yang kedua adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha khalaqa khalqa hatta faraha minhum." Ketika diciptakan oleh Allah seluruh makhluk, hatta faraha minhum, sampai penciptaannya tuh rampung kabeh. Kemudian tiba-tiba qomatur rahim. Kemudian rahim itu berdiri. Namanya silaturahmi ibu-ibu dari kalimat rahim yang ada di jenengan itu. Makanya disifati sebagai perempuan. Qomatu rahim. Rahim berdiri. Dalam kalimat ini dikatakan mu'alaqatun bil ars. Dia bergelantungan di arsnya Allah. Apa yang dia katakan? Kata dia, hada maqamun a'idna minal qati'ah. Ya Allah, apakah ini tempat di mana saya bisa berkeluh kesah kepadamu tentang pemutusan atas diriku? Jadi rahim itu udah tahu Bapak Ibu. Ketika dulu diciptakan, ben bakal ono wong sing mutus silaturahmi. Maka kemudian Allah menyebutkan amma tardoena an asilak man wasolat. Apa engkau ridho wahai rahim kalau saya memberikan kebaikan kepada orang yang menyambungmu dan memutus kebaikan dari orang yang memutusmu? Qalat bala. Maka rahim mengatakan tentu saja ya Allah. Fadaka laka, maka ini untukmu. Fadaka lagi, ini untukmu. Maksudnya apa? Kalau hari ini ada orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan kebaikan darinya. Maksudnya apa? Dilaknat oleh Allah. Jadi kan nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, tidak mendapatkan ampunan setiap hari Senin dan Kamis. Bapak Ibu, jangan tahu nih bahwa setiap hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Tuftahu abwabul jannah yaumul isnain wal khamis. Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyrik bihi syai'a. Semua orang diampuni. Asal tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kecuali rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali ada dua orang saudara yang diantara keduanya bertengkar, nggak omong-omongan, neng-nengan. Bahasa syariatnya dihajar. Aku omongan orang dibuka, mati yo ben rata tarik kuburan ben mlaku deh. Subhanallah. Menang wae. Orang takon-takonan kepada mereka dikatakan apa? Andiru hadaini 3 kali. Tahan, jangan diampuni. Tahan, jangan diampuni. Tahan, jangan diampuni. Hatta yastoliha, sampai keduanya berbaikan. Bapak Ibu, kalau jenengan masih punya masalah dengan saudara, kerabat, buli, pakli, ponaan, hati-hati. Jenengan nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya seorang muslim itu setiap Senin dan Kamis diampuni. Gara-gara kita bertengkar dengan saudara, dikatakan andiru hadaini, tahan jangan diampuni, hatta sampai yastoliha, mereka baikan. Mereka baikan. Wa khairuhuma yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara keduanya yang memulai salam. Jadi jangan minta maaf dulu. Jangan mengatakan begini, kayak salah kok, ngopo aku sing kudu teko. Aku begitu kok, ngopo sing nomor gelem jawab apa ora aku. Kayak gitu enggak? Sing mulai deh, aku sing luas salah sing bener kok. Ngopo? Kata Rasulullah khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya ia berda'u bisalam, yang dulu-duluan minta maaf.
Bapak Ibu, ora urusan tuwa apa nom, ora urusan bener apa salah, sing apik, sing disik-disik memberikan salam. Siap Bapak Ibu? Siap mboten? Jangan pakai ego. Ah, sing paling tua moso sih. Aku toko didik minta maaf. Ya. Nah, ini masalah. Kemudian ini salah satu yang paling bahaya. Tidak diterima sholatnya. Bahkan diangkat di atas kepala saja tidak di dalam hadis dikatakan salah satun la turfa'u lahum sholatuhum fauqu ru'usim shibron. 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya fauqu ru'um shibron, bahkan sejengkal di atas kepalanya. Munggahnya Gusti Allah belas, sejengkal di atas kepalanya saja tidak. 3 golongan. Salah satunya adalah wa ahwani mutasorimah, 2 saudara yang saling bertengkar. Hatta yastoliha, sampai mereka baikan. Jenengan dengklak dengkluk sholat kesel, nek jenengan bertengkar dengan saudara gak diangkat salat panjenengan. Subhanallah. Mau apa mau? Enggak mau. Subhanallah. Makanya kadang jauh ditempuh. Saya juga kemarin sempat mudik nih. Karena apa? Bapak Ibu sudah sedo, saya datangi adiknya, saya datangi kakaknya, kemudian terus semua seperti dilakukan karena Pak memang perintah syariat seperti itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tolong dudukan silaturahmi dalam posisi yang benar. Jangan jenengan bisa baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga justru tidak baik. Jenengan bisa menolong orang lain, tapi ada orang yang susah di antara saudara kita kok nggak ditolong, ini masalah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, berapa menit lagi Pak waktunya? Sekarang jam berdebat ilmu ini penting ini. Ini udah saya singkat-singkat ini. Nanti jam 10 saya juga ngisi seperti ini di SD Muhammadiyah Kota Bantul di rumah makan Sinten. Pembicaranya seperti ini, waktunya hampir 2 jam. Nah ini 1 jam lebih sedikit insya Allah mudah-mudahan. Jadi 4 hal itu jangan perhatikan ibu-ibu nggih. Maka kalau jenengan mumpung sekarang masih Syawal, kalau masih ada soal dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara kandung, segera selesaikan. Kecuali jenengan mau merawat tidak diterima sholatnya, ini repot. Jenengan kasihan sekali kalau sampai nggak diterima sholatnya. Maka selesaikan segera Bapak Ibu. Jangan sampai ada ganjelan di hati. Walaupun jenengan yang disalahi, walaupun jenengan lebih tua, datangi. Wa khairuhuma yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang dulu-duluan salam. Perkara nanti disalami, assalamualaikum, saya minta maaf lah. Orang urusan kowe ngirain apa? Nggak apa-apa itu. Itu ada hadisnya tersendiri. Jikalau kau tetap pada kondisi itu, maka pertolongan Allah selalu di dalam dirimu, sementara dia makan bara api yang panas. Kata hadisnya begitu. Maka tugas jenengan adalah berbuat baik. Selebihnya urusan dia. Kalau dia belum dapat hidayah kadang-kadang begitu. Ini ngopo orang ngopo opo ndak saya ini. Sudah bawa barang. Lagi barang ngopo ini barangnya nek goreng nih. Iya kan? Ngekeki ponakanmu sing ketiup ki opo? Subhanallah. Ini bisa terjadi seperti itu. Tugas kita tetap berbuat baik. Demikian yang diperintahkan syariat. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah lewat bulan Ramadan. Saya pesankan kepada diri saya pribadi dan seluruh yang hadir. Ini penting. Ini salah satu kajian yang saya sampaikan tadi pagi, ba'da subuh. Saya tadi di Taman Tirto membahas khusus tentang ini, tentang nilai-nilai yang harus kita jaga sepasca Ramadan, Bapak Ibu. Ada sekitar 8, saya sampaikan 2 saja. Nanti di kajian berikutnya insya Allah kita bahas sedikit-sedikit. Kalau Allah izinkan bertemu lagi. Bapak Ibu, puasa mengajarkan kepada kita tentang suatu hal yang besar, yaitu tentang muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Merasa diawasi oleh Allah. Dan inilah derajat agama tertinggi. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kata Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka taruhu fa ilam takun taruhu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau sholat kepada Allah, engkau berbuat baik kepada suami karena Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Jadi dengan sholat Allah, koyo-koyo tuh dengan melihat Gusti Allah. Tapi kenyataannya kita nggak melihat, jadi apa?
Ketahuilah Allah melihat kita. Jadi dengan bulan puasa bukannya begitu. Tadi saya sampaikan, walaupun jenengan sendirian di dalam kamar, makanannya enak, berani makan betul? Sebab apa? Dilihat oleh Allah, jenengan takut batal. Pasangan muda suami istri, ya kan? Lagi giat-giatnya. Bulan Ramadan siang hari, berani enggak itu? Enggak berani. Oh, 2 bulan berturut-turut hukumannya. Ini apa ini? Sesasi biar kuat kok orang sasi gitu ya. Maka ada syariat lain yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, ini bisa terjadi nih, kepada siapa saja yang khususnya pasangan-pasangan muda. Hal seperti ini sampai ke saya, Ustaz, saya bablas terus dino Ustaz, subhanallah. 180 dino. Oh, iya. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi karena puasa kita hati-hati, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, coba kalau jenengan sudah sampai pada level seperti itu, ya, maka jenengan akan hidup dengan sangat bahagia. Sangat bahagia. Yang lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini perhatikan kalimat terakhirnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan panjenengan masing-masing. Raqiba, Busri dilihat sama Allah. Bu Yanti dilihat. Ada nggak Bu Yanti di sini? Nggak sengaja gitu. Maka dilihat rokiba. Rokiba itu bahasa Arab artinya apa? Artinya diperhatikan detil. Jenengan di pinggir jalan melihat orang lewat, ini pula penglihatan yang biasa, kelentak gitu loh. Beda dengan lihat fokus, tak lihat. Jenengan di pidato seperti ini dilihat oleh orang. Keki dengan dia nggak? Dilihat rambutnya, ditulok kelambine mau api orang, kudunya diperhatikan detil. Itu rokiba dalam bahasa Arab. Dan dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah melihat kalian masing-masing itu raqiba. Detil, maka setiap apa yang jenengan buat, bahkan wa ma fis sudur, lintasan hati panjenengan itu Allah tahu, ibu-ibu semuanya. Allah tahu seluruhnya. Bayangkan, itu yang diajarkan puasa kepada kita. Itulah mengapa kita nggak mau makan walaupun sendirian. Di rumah sendirian nggak ada anak-anak, enak-enak makanannya, kita lapar banget, nggak berani makan kan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seharusnya kita bawa kepada bulan setelah Ramadan. Walaupun nggak ada yang mengawasi, dengan nggak berani berbuat maksiat. Pegang gadget. Wah, kayak aku nek nonton drakor kesuwen yo masalah gitu. Nonton drakor boleh nggak? Boleh. Nih jangan berlebihan. Mau Quran we ora kok. Ya kan? Akan tadi dikatakan abwaba kulli syai. Bayangkan, waktu yang kita gunakan untuk Allah dengan yang untuk selain Allah lebih banyak mana? Kita tanya pada diri sendiri. Allah lihat kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dikatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi enggak melihat Allah. Jadi kan tak melihat Allah nih, tapi jangan takut, kata Allah, lahum, bagi dia maghfiratun, ampunan yang besar dari Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Bapak Ibu semuanya, coba kalau kita bisa bawa itu di luar bulan Ramadan, Masya Allah. Sholat, kata Rasulullah, idza kumta fi sholatik, jikalau panjenengan berdiri dalam sholat, maka fasolli sholata muwaddi'in, maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mau mati. Bayangin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan pernah dengar kisahnya Freddy Budiman, Bapak Ibu? Siapa Freddy Budiman? Penjahat besar kan Ibu? Saking besarnya sampai di Nusa Kambangan, di tempat yang paling dalam. Freddy Budiman sekarang sudah dieksekusi, sudah meninggal. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya baca kisahnya. Belum di Cilacap itu Nusa Kambangan. Kebetulan adik saya Brimo, jadi tahu kisahnya. Eksekusi itu ada 12 orang Bapak Ibu, 11 atau 12 orang. Dari 12 itu yang ada isinya peluru 3. Ada pelurunya 3. Berarti orang itu nggak tahu yang bunuh dia siapa tuh nggak tahu, supaya nggak beban. Jadi komandannya pun nggak tahu. Pokoknya disediakan 12 yang berisi peluru tajam 3, yang lain nggak. Maka masing-masing ambil, nggak tahu yang mana.
Apa yang dilakukan Freddy Budiman ketika tahu mau dieksekusi? Padahal ini orang dari Nusa Kambangan saja masih punya jaringan besar narkoba. Begitu tahu mau dieksekusi, langsung pakaiannya jubah, jenggotan, pakai topi, enggak pernah putus sholat. Ketika menjelang dieksekusi jam 12, jam setengah 12, jam 12 kurang seperempat, minta apa? Minta sholat. Karena apa? Tahu bahwa mau meninggal dunia, tahu Allah memperhatikan dia. Bapak Ibu semuanya, kesaksian kejaksaannya Masya Allah Bapak Ibu. Di setelah ditembak itu ada bau wangi, ya, menunjukkan husnul khotimah. Ya, jadi orang jelek kalau Allah takdirkan ujung baik-baik Bapak Ibu. Maka dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung akhirnya Bapak Ibu. Maka kita minta husnul khotimah, dia jelas baik itu jelas masuk surganya Allah itu, yang seperti itu. Karena mau mati sholat dulu, kita belum tentu ibu-ibu, kita belum tentu yakin kita mau mati sholat dulu. Belum tentu, makanya beruntung sebenarnya orang yang tahu mau mati kapan itu paling beruntung. Saged tobat setengah jam saat ini, ya Allah astagfirullah, sholat, nangis sholatnya, mesti nangis, mungkin betul. Maka dikatakan sholata fasoli sholatamu wadiin, sholato panjenengan kados sholatnya tiang yang mau meninggal dunia. Ini pesan dari Ramadan kita Bapak Ibu, muraqabatullah, yaitu keadaan di mana merasa diawasi oleh Allah terus. Nah Bapak Ibu, disebutkan dalam satu riwayat, saya bacakan ini, bi'sal qaumi, sungguh buruk suatu kaum. Kauman, suatu kaum itu la ya'rifuna rabbahum, dia tidak mengenal Tuhannya illa fi Ramadan, kecuali bulan Ramadan tok. Begitu wis lepas Ramadan ora usah. Pokoke salat wengi yo pegah. Langsung talak 3 dengan salat tarawih. Subhanallah. Ini talak siji mungkin malam pertama Lebaran itu mungkin dengan takbiran lali ora witir. Jam ini talak 1 itu. Ning yo terus hari kedua, ketiga, keempat terus bablas rantau salat wengi. Lah namanya talak 3 lek rujuk meneh piye angel. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Begitu boten jenengan. Biasanya malam Lebaran terus sithik sing salat wengi. Padahal 30 hari kita bersama Ramadan dengan sangat indah. Jenengan mau melaksanakan tarawih bareng-bareng, Masya Allah. Sebegitu indahnya 1 bulan menjadi pesantren sekolahan buat kita, kok tiba-tiba kita masuk bulan Syawal kok ditinggal kabeh, la ilaha illallah. Ini yang jangan Bapak Ibu, jangan sampai terjadi demikian. Puasa ya minimal sebulan 3 hari kata Rasulullah. Nek jenengan orang kuat Senin Kemis Ayyamul Bid minimal 3 hari, nggak harus di tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bid memang bagusnya 13, 14, 15 gitu. Hijriah. Ning nek kepeksa ora iso minimal sesasi 3 dino. Kenapa Bapak Ibu? Setiap satu berlipat menjadi 10 pahalanya. Berarti nek puasa sehari seperti 10 hari. Kalau jenengan setiap bulan 3 hari koyo-koyo to puasa setahun. Nggih. Maka yang seperti ini jangan ditinggal Bapak Ibu. Nggih. Ini namanya muraqabatullah. Keadaan di mana kita betul-betul menjadikan Ramadan terus-terusan ada di dalam diri kita. Para sahabat Bapak Ibu di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Lataiful Ma'arif dikatakan bahwa para sahabat itu kalau begitu keluar Ramadan mereka berdoa, ya Allah, semoga ibadah saya di Ramadan kemarin diterima 6 bulan. 6 bulan. Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan yang kemarin diterima 6 bulan. 6 bulan berikutnya, ya Allah, sampaikan saya di Ramadan berikutnya. Berarti podo karo setahun penuh kita itu hatinya Ramadan. Maka dikatakan kunu robbaniyan wala takunu ramadaniyan, jadilah pengikut-pengikutnya Allah, bukan pengikut Ramadan. Maksudnya apa? Jangan sampai kenal Gusti Allah mung Ramadan tok. Di luar Ramadan kok jenengan terus jalan. Nah, ini bulan Syawal sekarang ujian. Jenengan ingat nggih, bulan Syawal tanggal 1 privilege atau keutamaan Ramadan sudah dicabut. Bulan Ramadan abu-abu tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wa ghuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Kemudian wasufidati syayatin, dipegang setan-setan. Begitu tanggal 1 Syawal enggak lagi itu.
dilepaskan semua, maka kita sudah mulai malas sholat, mulai begah puasa, malas-malasan. Nah ini Bapak Ibu, maka nilai-nilai Ramadan kita bawa kepada bulan yang 11. Yang kedua, yaitu tentang bahwa Ramadan ibu-ibu adalah ibadah yang jauh dari riya. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ikhlas karena Allah. Gini apa nggih? Puasa kalau jenengan nggak ceritakan orang nggak tahu. Memang kalau Ramadan semua orang mungkin tahu nih. Puasa sunnah. Jenengan hari ini puasa, kalau jenengan nggak cerita, orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang diajarkan Ramadan kepada kita, yaitu ikhlas karena Allah. Yaitu apa? Keadaan di mana jenengan bahagianya kalau nggak diketahui. Paham Ibu? Hari ini ibu-ibu karena zaman medsos, umroh, jadi status. Diumumkan betul itu? Diumumkan. Itu rawan ria, Bapak Ibu. Ada nggak orang hari ini yang kuat umroh nggak ngambil video sama foto satu pun, ada nggak? Rasa-rasanya kok kayaknya nggak ada rasa-rasanya. Yus alasan gue dewe lah, gue kenang-kenangan gue dewe, suwi-suwi nanti di-share. Ketika di-share, aduh repot ibu-ibu, repot. Padahal Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bahagianya hanya dengan Allah saja. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Kulu amali ibni Adam lahu, kata Allah, sesungguhnya semua amalan Bani Adam apapun itu lahu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan tanggung pahalanya. Maksudnya bagaimana? Ditanggung pahala oleh Allah, maksudnya pahala ini gede banget, kan? Hitung-hitung maksudnya. Pada asalnya semua kan untuk kita, Bapak Ibu. Puasa juga untuk kita. Tapi Allah katakan khusus puasa, fa innahu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Karena apa? Karena kita menahan karena Allah. Bapak Ibu, kita ngumpet di dalam kamar sendirian tetap nggak berani karena Allah. Kita nggak berhubungan suami istri siang hari karena Allah. Itulah mengapa kita dilatih di bulan Ramadan, yuk bahagianya justru tidak diketahui oleh orang lain. Maka di antara ciri orang soleh, Bapak Ibu, punya ibadah yang orang terdekatnya tidak tahu. Jadi dengan tahu nggih, satu di antara 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah di yaumil akhir kelak adalah rajulun tasaddaqna bi shadaqatin, adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya nggak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jangan perhatikan. Apa kalimatnya? Kata Rasulullah, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak ngerti. Maksudnya bagaimana? Saking disimpennya sampai orang dekat jenengan tuh nggak ngerti, istri jenengan nggak ngerti, suami jenengan sholat malam sendirian di ujung malam, suami lagi tidur, anak-anak tidur, sampai suami tuh nggak ngerti itu yang namanya betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu semuanya, punya nggak ibadah seperti itu? Harus punya. Jenengan harus punya ibadah yang benar-benar hanya antara jenengan dengan Allah saja. Maka dikatakan tangan kanan dengan tangan kiri lah sahabat terdekat, kita mungkin nyupir bareng, lungo-lungo mesti bareng. Jenengan punya teman yang akrab banget, jenengan kok ibadah, temannya jenengan nggak ngerti, itu yang namanya ibadah bagus. Jenengan ibadah sampai istri ngerti ketika meninggal, dek ben bojomu ke lho, nek nang dalan sok sedekah nyang wong nang pinggir dalan, opo? Itu top itu. Kita semuanya diceritakan, nolong orang tua diceritakan di medsos, di Facebook, di WA. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berikan beras ibu saya. Subhanallah. Subhanallah. Dengan umroh ada status. Alhamdulillah hari ini meskipun terik panas, saya dikuatkan oleh Allah dari hotel keluar menuju ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas berkat doa jamaah semuanya. Niki pengumuman apa ini? Subhanallah. Padahal kita dituntut untuk bahagia dengan bersendirian. Nah Bapak Ibu, jangan menunggu banyak untuk bersyukur kepada Allah. Jangan menunggu banyak untuk berbagi pada Allah. Orang kadang-kadang bersyukur ketika punya mobil, punya rumah. Padahal yang harus segera dengan syukuri mungkin sepiring nasi. Ini apa gitu?
Bukankah yang membuat jenengan punya tenaga tegak bisa beribadah jalan ke sini sepiring nasi, you know, kalau jenengan nggak dahar meskipun mobilnya 10 tetap lemes, you know, maka bersyukurlah dengan sepiring nasi itu. Jangan tunggu punya mobil untuk bersyukur, Bapak Ibu. Jangan tunggu punya rumah yang untuk bersyukur. Maka segera berbahagia ketika jenengan beribadah tidak diketahui tetangga, tidak diketahui teman-teman. Justru bahagia yang jenengan itulah yang bahagia sejati. Kalau jenengan dapat ini, itulah pesan Ramadan. Itulah pesan Ramadan untuk kita. Ada 8 pesan Ramadan yang saya tulis. Tapi tentu saja tidak bisa sana karena waktunya terbatas. Ini yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja ini lebih cenderung ke kajian motivasi, kajian fikih mungkin harus khusus memang disiapkan dari awal dengan siapkan catatannya, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang zakat dan sebagainya, butuh waktu lebih. Mudah-mudahan Allah izinkan jenengan bisa belajar dimanapun sehingga jenengan termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan dari saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan saya dan keluarga saya, anak-anak saya di sini, kepada sivitas akademika di sekolah ini dan kepada sesama wali santri, wali murid nih. Kalau ada kesalahan masing-masing anak kita saling maafkan. Insya Allah tentu saja semuanya bukan karena disengaja, biasanya karena ketidaksengajaan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.